Ya, kembali lagi ya buat teman-teman. Sekarang kita akan fokus ke persiapan konten skrip yang terbaik. Nah, ini tentunya buat teman-teman harus bisa menguasai cara beriklan. Saya jelaskan dulu di sini yaitu ketika teman-teman beriklan itu harus nyampe pada posisi level alam bawah sadar. Nah, ini berhubungannya dengan pola neurolinguistic programming, dengan bahasa-bahasa hipnosis, dengan bahasa-bahasa neurolinguistic programming dari NLP ya. Nah, kenapa kan kita itu jualan konten ya, jualan gambar. Berarti kan harus semenarik mungkin, kata-katanya seindah mungkin. Itu satu contoh. Ada dua orang yang jualan sendal. Jualan sendal itu satu contoh jualan sendalnya sama, cuman yang dibedakan adalah dari capnya atau tulisannya. Yang satu dengan tulisan biasa, misalkan sendal ini awet dipakai. Nah, yang satu adalah ditulisnya adalah sendal sendal membawa keberkahan untuk cuci wudhu. Nah, itu kan bisa menjadi satu buah pola di mana orang-orang akan membeli, oh ini buat wudhu nih ada tulisannya untuk membawa keberkahan. Nah, itu nanti diborongnya itu untuk ke masjid-masjid gitu kan. Nah, jadi ada yang belinya banyak langsung disimpan di masjid-masjid gitu kan untuk mereka yang ke sholat ke masjid untuk yang berwudhu gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi ada pola kata-kata yang harus pas gitu. Salah satu contohnya ada trik juga kayak gini. Beli 2 gratis satu gitu. Cuman kan harganya di situ sudah mereka mainkan. Yang penting ketutup gitu kan. Nah, terus ada juga yang misalkan original harga ya up misalkan 15.000 gitu ya. 15.000 original asli harga 15.000. Toko yang satu lagi barangnya sama dengan kata-katanya berbeda, beli dua gratis satu. Nah itu kan bisa membuat orang tuh, gua beli mana nih, ini barangnya ori gitu kan. Nah di situ pola pemikiran yang harus kita bangun gitu ya. Nah, kita ini dulu ya, apa tuh namanya, ini kan namanya tuh persiapan konten. Persiapan konten ya. Persiapan kontennya itu dari mana? Nah, teman-teman, untuk persiapan konten, teman-teman itu mau polanya seperti apa? Satu contoh, teman-teman misalkan kontennya gambar. Nah, misalkan kontennya gambar, teman-teman bisa di sini ya, di Canva Pro atau di Canva biasa yang istilahnya gratisan juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa klik dulu di sini misalkan tipenya untuk iklan ya. Contohin, contohin ya. Di desain misalkan tem Facebook ya. Facebook ADS. Cinta keluarga ya. Cinta ke beranda dulu ya. Coba coba ya. Tem Canva. Nah, ini nih. Ini tem iklan Facebook nih, ini bisa ya. Nah, cuman ini kebanyakan yang posisinya seperti ini. Ini kan ada yang panjang, ada juga yang seperti ini. Itu. Nah, ini ya konten-konten untuk Facebook. Nah, ini juga sama nih untuk konten Facebook ya. Nah, coba kita
ambil yang ini ya. Nah, ini yang ini aja ya sebagai contoh. Oke, bisa diklik kanan, coba kita duplikat dulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau misalkan teman-teman, nah kalau misalkan kotak seperti ini, teman-teman itu bisa langsung match dengan Instagram, gitu ya. Itu langsung bisa match Instagram. Ini ukurannya bisa kotak seperti ini. Tapi kalau teman-teman ngambilnya ya, contohnya yang ini ya, jangan yang pro deh. Nah ini nih. Nah kalau misalkan seperti ini gak match, jadi gak susah ya. Jadi si apa tuh namanya si Instagram itu akan menolak. Jadi teman-teman kan ketika nanti iklan ini mau di boost juga ke Instagram atau tidak, gitu ya. Maka kalau misalkan seperti ini, panjang kayak gini, ini tidak bisa. Karena kan IG itu nggak seperti ini ya, kontennya. IG itu ya kotak ya, IG ya, IG. IG itu kotak sifatnya ya. Ya, kita masuk dulu ya. Nah, IG itu kan kotak ya seperti ini. Kotak ya, sifatnya tuh dia kotak. Kotak sifatnya itu. Sebentar ya. Nah, ini kan kotak tuh seperti ini ya. Jadi nanti eh, terdapat nggak jalan lah gitu kan. Nah, jadi teman-teman usahakan seperti 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 ini. Apa sih yang tadi itu? Nah, seperti ini ya. Atau misalkan lebar sedikit gak masalah nih, agak naik dikit ya. Nah, ini seperti ini, jadi teman-teman bisa menggunakan Canva. Nah, teman-teman kalau misalkan gambarnya ingin banyak pilihan, ya teman-teman belilah di marketplace ya, contohnya di Shopee lah gitu ya. Misalkan di Shopee kan banyak tuh, apa tuh namanya, Canva Pro, Canva, murah-murah ya. Tapi saran-saran saya, ketika mau beli, teman-teman jangan yang lifetime ya, yang tahunan. Nah, ini kan misalkan kayak ini kan lifetime, jangan ya. Ngambilnya yang tahunan aja nih kayak ini nih. Kayak ini nih ya, satu contoh misalkan. Free legal garansi bukan mod, bukan edu. Nah, ini kan garansi 1 tahun. Yang penting di sininya 1 tahun ya. Jangan yang apa tuh namanya ngambil lifetime ya. Nah, kayak gini nih. Canva Pro Live 1 tahun. Ini ya. Ya, nah ini nih. Ini bagus nih. 25 ya. Nah, seperti ini sehingga nanti teman-teman ketika di sini tuh banyak pilihan. Satu contohnya kita mau ngambil gambar yang bagus. Ini itu kan bagus nih. Nah, tuh kan, tuh bisa diedit-edit kan. Nah, kalau ini kan pro ya. Jadi nanti ini tuh gak bisa, itu kan coba gratis itu. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan PowerPoint. Ya, PowerPoint ini seperti ini. Cuman PowerPoint-nya itu harus dirubah. Saya contohkan dulu ya. Kita masuk ke PowerPoint. Nih, PowerPoint ya. Satu contohnya ini nih. Nah, satu contohnya seperti ini ya. Gambar-gambarnya itu seperti ini.
Jadi teman-teman tinggal di setting aja ya gambarnya itu di apa tuh? Di desain. Nah, di sini nih ya. Nah, di custom. Nah, ini ukurannya nih. Tinggal dirubah ukurannya seperti itu ya. Nah, untuk mengubah ukuran. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau untuk apa tuh namanya membuat script. Nah, ini membuat script ya. Nah, membuat script. Sekarang kita lihat ada di sini yang apa tuh namanya yang ini nih. Nah, ini nih. Scriptnya seperti ini, diskon 70%. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi full stack developer. Nah, ini kan. Terus ininya pakai video. Nah, ini kan videonya segi 4 tuh. Videonya ya. Ini bingkainya. Bersihnya tuh di dalam dia posisinya. Terus kita ngambil lagi. Nah, ini dia. Nah, ini juga ya. Tuh. Sebenarnya kurang bagus ya, jangan dicari yang bagus iklannya. Iklannya yang bagus. Scroll-scroll aja nanti kan jadi supaya apa ya? Supaya dapat inspirasi. Nah, ini bagus nih. Nah, ini ya. Jadi pakai kata-kata. Nah, kata-kata ada beberapa macam. Ada juga yang terkait dengan misalkan dia berbicara tentang manfaat. Ada juga yang berbicara tentang apa tuh namanya eh, permasalahan. Satu contoh, dia dagangnya dagang herbal untuk mengobati misalkan sakit perut, pusing, migrain itu yang di ininya tuh penyakit-penyakitnya gitu kan, bukan manfaatnya. Misalkan kalau manfaat kan menyembuhkan luka bakar, menyembuhkan apa, tapi enggak itu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, nah idenya dari mana? Nah, idenya teman-teman, nah ini juga sama segi 4 ya. Idenya teman-teman bisa juga masuk ke sini ya. Sini ada Gemini. Nah, ini Gemini ya. Gemini terus kita juga bisa pakai Chat GPT. Nah, Chat GPT OpenAI ya. Nah, ini Chat GPT. Apa lagi ya? AI Chat. Nah, cuman ini kita belum login. Harus login dulu nih deh. Harus login dulu guys. Itu ya. Kita login dulu coba ya. Nah, ini kan. Nah, satu contohnya ini mau Gemini juga sama sebetulnya ya. Satu contoh gini ya. Kita ke atasi dulu ya. Satu contohnya gini. Buat eh, buatkan ide konten konten iklan untuk iklan di Facebook ADS tentang kita mau ininya misalkan herbal ya, herbal atau e-course ya. Kalau saya kan jualannya jualan e-course ya, e-course. Nah, saya enter. Nah, ini topiknya ya.
topik apa yang diajarkan dalam IKOS. Nah, ini target audiens. Nah, ini kan udah gini ya, ide konten. Nah, pemasaran digital. Nah, ini kata-katanya bosan dengan stagnan, pelajari meningkatkan penjualan dengan pemasaran gitu kan. Nah, IKOS ini desain grafis. Nah, ini di konten-konten ya teman-teman. Tuh, meningkatkan penghasilan, ide konten. Terus tuh kan banyak tuh ya. Terus ini ya, buatkan skrip ik iklannya yang bagus. Nah, ini bisa ini ya, judul IKOS. Nah, ini contoh iklan. Nah, tinggalkan penghasilan dan capai kesuksesan finansial dengan IKOS. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini contoh nih, iklan spesifik. Nah, jadilah desain grafis profesional. Misalkan kita iklan itu tentang tutorial desain grafis gitu ya. Nah, tambahan tips. Nah, jadi ini tuh, jadi teman-teman bisa disalin, bisa teman-teman masukkan ke notepad, misalkan ya, misalkan ke notepad seperti ini gitu ya. Lalu teman-teman tuh diedit dulu, diedit gitu ya, dibagus-bagusin kata-katanya. Kalau misalkan ada yang tidak cocok, teman-teman dihapus. Namun saya sarankan jangan terlalu banyak memakai link ketika misalkan klik tombol di sini link web, misalkan cukup 1 atau 2 lah gitu ya, jangan terlalu banyak. Terus jangan juga apa tuh namanya menyampaikan kayak nomor rekening ditampilkan di sini. Kadang-kadang aku juga pernah ya kena ame malah nomor rekening, harga di sini disangkanya malah apa ya konten sensitif dan mau penipuan. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman cara membuat ide konten, membuat skrip. Nah, buat teman-teman yang baru mampir, berikan jejaknya ya, berikan komentar, share, like, dan komentar yang tentunya bisa teman-teman sambil belajar. Saya di sini bukan untuk menggurui, dan jangan lupa ya like, share, dan subscribe tentunya, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan nanti.